Mau belajar Alkitab sendiri tapi takut salah. Baca renungan harian aja cukup. Dengerin khotbah di YouTube aja. Nunggu hari Minggu aja dengerin di gereja. Ibarat bayi harus disuapin kalau makan. Mau sampai kapan kita belajar firman Tuhan disuapin orang lain? Gak salah sih kita dengerin firman Tuhan dari orang lain. Kita juga perlu itu. Tapi sekarang waktunya kamu bisa belajar Alkitab sendiri. Tutorial ini super simple, langsung bisa dipraktekin. Contohnya kita ambil dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Setelah baca Alkitab, jangan terburu-buru mengartikan dan menerapkan buat diri kita. Kita perlu tahu apa yang sedang terjadi saat ayat ini ditulis. Karena Alkitab ditulis ribuan tahun yang lalu pasti berbeda banget dengan zaman kita. Zaman sekarang banyak hal yang buat kita nggak bersukacita. Buat kita bad mood, jaringan internet lemot buat kita bad mood, pacar terlambat balas, bad mood, gak ada teman yang ngajak nongkrong, bosan. Pastinya berbeda dengan zaman ketika Alkitab ini ditulis. Bukan berarti Alkitab gak relevan lagi buat kita. Zamannya memang berbeda, tapi kebenaran firman Tuhan tetap bisa diterapkan kapanpun itu. Gimana caranya tahu apa yang sedang terjadi saat ayat ini ditulis? Kita bisa cari tahu lewat Google. Kalau kita belajar surat Filipi, cari aja latar belakang Alkitab surat Filipi. Saya ambil dari bible.org, salah satu referensi Alkitab terpercaya. Di situ kita bisa tahu apa yang sedang terjadi saat surat Filipi 4 ayat 4 ditulis. Ternyata Paulus ketika menuliskan bersukacitalah senantiasa, Paulus sedang berada di dalam penjara. Dan ternyata jemaat Filipi saat itu sedang mengalami permasalahan perpecahan di gereja. Dengan mempelajari konteks sejarah ini, setidaknya kita sedang berusaha mencari tahu apa yang terjadi saat itu. Dan kita tidak memaksakan pendapat kita sendiri. Baru setelah itu kita bisa ambil penerapannya buat kita sekarang. Jadi saat Paulus menulis bersukacitalah senantiasa, dia tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Saat di dalam penjara, dia tidak curhat tentang masalahnya, mencari perhatian, mencari belas kasihan dari orang lain. Dia yang mengalami kebaikan Tuhan meskipun dalam penjara, namun dia bisa mengajak jemaat di Filipi untuk tetap bersukacita. Apa yang bisa kamu terapkan dari ayat ini? Share di kolom komentar ya. Belajar Alkitab itu seseru itu loh.